dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan review buku yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, karya Profesor Dr. Inyoman Nurjaya, SHMH. Buku ini membahas tentang isu penting dalam masyarakat multikultural Indonesia, yaitu konflik antara hukum negara yang bersifat sentralistik dengan hukum adat yang berakar kuat dalam budaya lokal. Dalam presentasi ini, kami akan mengulas secara singkat isi buku, kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan kesimpulan dan penutup dari kami mengenai buku ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru serta bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Harap Anda dapat menikmati presentasi ini hingga akhir. Terima kasih. Judul buku Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, penulis Profesor Dr. Inyoman Nurjaya, SHMH. Tebal buku 408 halaman, cetakan pertama Mei 2008. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi buku. Buku Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum karya Profesor Dr. Inyoman Nurjaya merupakan karya akademis yang membahas hubungan antara hukum, budaya, dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui pendekatan antropologi hukum. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, penulis menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak bisa hanya mengandalkan hukum positif atau formal yang sering bersifat sentralistik, tetapi juga harus mempertimbangkan hukum adat yang berakar pada kearifan lokal. Buku ini berupaya memberikan pandangan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga menjadi media yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial di masyarakat. Isi bagian 1. Reorientasi paradigma pembangunan hukum negara dalam masyarakat multikultural. Menyoroti pentingnya perubahan paradigma hukum negara dari yang sentralistik menjadi lebih pluralistik untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan hukum adat di masyarakat, menekankan perlunya penghormatan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. 2. Otonomi daerah menuju tata hukum daerah berbasis kearifan lokal, mengulas peran otonomi daerah dalam mendukung implementasi hukum adat yang berbasis kearifan lokal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, menyoroti bagaimana hukum adat seringkali lebih relevan dan diterima oleh masyarakat lokal dibandingkan dengan hukum formal negara. 3. Antropologi hukum. Tema, metodologi, dan pendekatan memperkenalkan antropologi hukum sebagai alat analisis untuk memahami hukum dalam konteks sosial dan budaya. Membahas metode seperti observasi, wawancara, dan analisis budaya untuk memahami dinamika hukum adat. 4. Konflik dan budaya, penyelesaian konflik. Menguraikan bagaimana konflik antara hukum adat dan hukum nasional sering terjadi dalam masyarakat multikultural, menyoroti mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya lokal yang lebih menekankan harmoni sosial daripada pendekatan formalistik. 5. State law in a multicultural country of Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan hukum negara yang adil dan setara yang mampu mengakomodasi keragaman budaya dan hukum adat tanpa mengorbankan keadilan substansial. Kelebihan. 1. Pendekatan yang relevan dan realitas Indonesia. Bagian ini sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara multikultural di mana hukum adat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan adat. Yang kedua, perspektif interdisipliner. Penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum yang menggabungkan studi hukum, budaya, dan sosial sehingga memberikan wawasan yang holistik. Yang ketiga, fokus pada hukum adat. Bagian ini memberikan perhatian besar terhadap keberadaan hukum adat yang sebagai elemen penting dalam masyarakat yang seringkali
diabaikan oleh hukum nasional. Yang keempat, studi yang mendalam. Analisis tentang konflik hukum dan budaya penyelesaian konflik memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem hukum formal dapat belajar dari pendekatan lokal. Kekurangan 1. Minim contoh praktis. Bagian ini cenderung teoristis dan kekurangan memberi studi kasus spesifik atau contoh nyata dari penerapan antropologi hukum dalam konflik hukum adat dan hukum nasional. 2. Bahasa cenderung akademis. Gaya penulisan yang formal dan teknis dalam menjadi tantangan bagi pembaca awam untuk memahami isi secara menyeluruh. 3. Fokus yang terbatas. Diskusi lebih banyak berpusat pada hukum adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam tanpa menyentuh sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, atau kesehatan yang juga relevan dalam masyarakat multikultural. 4. Solusi yang kurang konkret. Meskipun penawaran kritik yang kuat terhadap hukum nasional, bagian ini kurang memberikan solusi konkret atau model kebijakan yang bisa diterapkan secara langsung. Kesimpulan, bagian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat multikultural dan pentingnya menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Perspektif antropologi hukum yang digunakan dalam analisis ini sangat relevan untuk memahami dinamika hukum di Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, meskipun analisisnya kuat, kurangnya contoh konkret dan solusi praktis menjadi kelemahan yang cukup signifikan. Bagian ini lebih cocok untuk akademisi atau peneliti yang mencari pemahaman teoritis, tetapi kurang ideal untuk pembuat kebijakan yang membutuhkan panduan implementasi langsung. Secara keseluruhan, bagian ini adalah kontribusi penting untuk literatur hukum dan antropologi di Indonesia yang menyoroti kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif, adil, berakar pada Penutup, buku Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum karya Profesor Dr. Inyoman Nurjaya, SHFA, memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam memahami hubungan antara hukum, budaya, dan pengelolaan sumber daya alam di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Penulis berhasil mengangkat pentingnya peran hukum adat dalam menjaga keseimbangan ekologi dan keadilan sosial, serta menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Video dari kami kelompok 3 tentang review buku Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif